iya bener Mbak, silakan duduk. Sebelumnya ada apa ya Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu? Oh gini Mbak, saya mau konsultasi itu mengenai penyakit diet kanker. Oh baik. Sebelumnya kalau boleh tahu siapa namanya ya? Oh nama saya Mbak Rizka. Oke. Terus alamatnya? Oh alamat saya Surakarta Mbak. Usianya berapa ya Mbak? Usia saya 25 tahun. 25 tahun. Baik Mbak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuni Rahayu. Saya ahli gizi di RSUPKU Muhammadiyah Surakarta ini. Menggunakan media bergerak menjelaskan seputar diet kanker ya Mbak. Untuk yang pertama, di sini ada kanker. Sebelumnya Mbak Rizka sudah tahu belum apa itu kanker? Nah, di sini kanker itu adalah pembelahan atau pertumbuhan sel secara abnormal yang tidak dapat dikontrol sehingga penyebarannya relatif cepat. Kemudian sel-sel tersebut ini merusak jaringan di beberapa tubuh sehingga bisa mengganggu fungsi organ tubuh yang terkena sel tersebut. Selanjutnya di sini ada penyebab kanker. Yang pertama, ini sering mengonsumsi daun sirih. Mbak Rizka tahu daun sirih? Nah, kemudian merokok. Selanjutnya ada pola makan yang buruk. Mbak Rizka sudah tahu pola makan yang buruk itu bagaimana? Nah, pola makan yang buruk itu seperti sering mengonsumsi junk food, terus juga makanan yang seperti mengonsumsi mie tapi menggunakan nasi, seperti itu. Kemudian mengonsumsi obat tanpa resep dokter. Jadi kalau bisa Mbak Rizka kalau sakit itu beli obatnya di apotek saja ya, karena di situ sudah diatur dosisnya berapa sama apotekernya. Kemudian ada polusi udara, selanjutnya ada terpapar virus HPV, kemudian ada terpapar virus hepatitis, dan yang terakhir ini ada zat radiasi. Nah, kemudian jika ada saudara atau tetangga yang sudah terkena kanker, ini ada beberapa penanganan kanker. Seperti yang pertama di sini ada kemoterapi, kemudian ada operasi, ada radioterapi, ada transplantasi sumsum tulang, ada imunoterapi, dan ada terapi hormon. Ini ada tujuan dietnya. Yang pertama, ini mencapai dan mempertahankan status gizi normal. Yang kedua, ini ada memberikan asupan gizi seimbang sesuai dengan keadaan penyakit dan daya tahan pasien. Maksudnya, gizi seimbang itu jadi dalam makanan pasien ini ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Kemudian ada mencegah penurunan berat badan secara berlebih. Selanjutnya, mengurangi rasa mual, muntah, dan diare. Yang terakhir, ini ada mengupayakan perubahan sikap dan perilaku terhadap pasien dalam makanan terhadap pasien dan keluarga pasien. Jadi diharapkan setelah mendapatkan diet ini, pasien dan keluarganya ini bisa merubah pola makan dari yang pola makannya buruk bisa merubah ke pola makan yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada pedoman mengatasi masalah makanan. Yang pertama, jika pasien menderita anoreksia itu gangguan makan, kemudian memberikan makanan yang disukainya walaupun tidak lapar. Kemudian hindari minum sebelum makan. Tekankan bahwa makanan adalah sebagian penting dalam proses pengobatan. Selanjutnya, olahraga sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, bila ada perubahan pengecapan atau lidahnya berubah rasa seperti itu. Yang pertama, makanan atau minuman ini dalam keadaan suhu kamar. Jadi jangan terlalu dingin atau seperti air es, jangan juga terlalu panas. Kemudian menambahkan bumbu makanan sesuai rasa. Yang terakhir ini, makanan dalam bentuk segar seperti jus dan sari buah. Yang ketiga, apabila pasien ini kesulitan dalam mengunyah dan menelan, ini ada minuman menggunakan sedotan. Kemudian makanan atau minuman ini dalam keadaan suhu kamar, bentuk makanan sari atau cair. Yang terakhir ini ada hindari makanan terlalu asin atau asam. Nah, kemudian di sini ada bila mulut kering. Bila si mulut pasien ini kering, makanan atau minuman ini diberikan dalam keadaan suhu kamar.
Kemudian bentuk makanan yang cair, dan yang terakhir ini mengunyah permen karet atau bargendi. Dan yang terakhir ini bila terjadi mual dan muntah, ini diberikan makanan kering, hindari makanan berbau tajam seperti ada kandungan cabai atau ada kandungan merica. Kemudian hindari makanan terlalu tinggi lemak. Yang keempat ini ada makan dan minum secara perlahan. Yang keenam, hindari makan atau minum itu yang manis. Berikan cairan itu tetapi dibatasi cairan pada saat makan. Kemudian tidak tidur setelah makan. Jadi diusahakan setelah mendapatkan asupan makan si pasien dilarang untuk tidur ya Bu. Nah, di sini ada jenis dan bahan makanan. Ada bahan makanan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Untuk yang boleh dikonsumsi ini ada selenium, contohnya seperti telur, nasi merah, daging ayam, keju, daging sapi, dan bayam. Untuk zinc ini ada kepiting, ikan sarden, kacang-kacangan, kangkung. Kemudian ada vitamin C seperti jeruk, kembang kol, brokoli, pepaya, dan stroberi. Kemudian ada vitamin E, ini ada wortel, tomat, bayam, alpukat, dan biji bunga matahari. Dan yang terakhir ini ada vitamin B. Vitamin B ini bahan makanannya seperti yogurt, terus kol, telur, ada karang, ada kerang, dan ada bayam. Nah, ini ada bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi seperti daging olahan, kemudian makanan yang digoreng, kemudian makanan yang dipanggang seperti sate atau bakso bakar seperti itu. Kemudian ada susu, kemudian ada makanan yang tidak matang, dan yang terakhir ada alkohol. Nah, ini ada beberapa pencegahan untuk pasien kanker agar tidak terhindar kanker. Ini yang pertama, memeriksa resiko keturunan. Yang kedua, ada hindari alkohol. Kemudian konsumsi makanan yang sehat. Ada batasi konsumsi lemak. Hindari makanan yang dibakar atau diasap. Kemudian jangan merokok. Kemudian ada rutin berolahraga. Dan yang terakhir ini ada hindari stres yang berlebih. Baik Mbak Rizka, dari sekian penjelasan saya tadi, kira-kira ada tidak yang ingin ditanyakan? Ada. Tadi silakan. Kan di depan dijelaskan apa tentang virus tadi, apa yang dimaksud dengan virus HPV, sama apa itu yang namanya imunoterapi, sama satu lagi kenapa kita tadi kan ada yang tidak boleh dikonsumsi kan, kenapa kita nggak boleh dikonsumsi makanan yang dipanggang. Oh baik, jadi untuk virus HPV tadi ya, virus itu virus human papillomavirus, di mana virus itu dapat menginfeksi kulit sehingga dapat menyebabkan kanker cervix. Kemudian apa itu imunoterapi? Pengobatan imunoterapi itu proses pengobatan yang menekankan pada sistem imun, di mana sistem imun itu digunakan agar bekerja secara efektif untuk melawan sel kanker tersebut. Nah, yang terakhir tadi, kenapa makanan itu dipanggang ya Mbak ya? Nah, kenapa makanan dipanggang itu tidak boleh dikonsumsi? Karena dalam makanan yang dipanggang itu ada namanya zat karsinogen atau karsinogenik, di mana zat tersebut dapat menyebabkan penyakit kanker. Jadi seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Baik Mbak Rizka, terima kasih sudah mau menanyakan seputar penyakit kanker. Mungkin ini bisa jadi pengetahuan buat Mbak Rizka, untuk keluarga Mbak Rizka sendiri, atau untuk tetangga, atau untuk teman Mbak Rizka. I've said those words